Bagian 36, Rencana Raka. Perusahaan itu sudah jadi milikmu sejak kamu menikah denganku. Raka mengiring tubuhku ke dalam dekapannya. Kamu itu istriku. Apa yang jadi milikku, itu juga jadi milikmu. Ucapnya membelai kepalaku. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Haruskah aku bahagia? Ataukah... Aku bingung. Sepanjang perjalanan pulang, aku terdiam memikirkan rencana Raka. Aku bingung apa yang harus aku lakukan di perusahaan. Kalau jadi OB sih aku bisa. Tapi untuk menggantikan Raka sementara waktu, aku ragu. Raka ingin aku menggantikan posisinya sementara. Ia akan berpura-pura sakit agar Elena dan semua orang perusahaan tidak curiga. Raka juga menyembunyikan semua rencananya dari Papa. Ia tak mau Papa kepikiran dan stres karena masalah ini. Terus bagaimana dengan kuliahku, Kak? Tanyaku. Tiba-tiba teringat bahwa aku ada kuliah setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu. Itu bisa diatur. Percayakan saja padaku. Ucapnya santai. Entah rencana apa lagi yang ada di kepalanya. Aku tidak mengerti. Mata Elena terbelalak melihat kedatanganku di kantor pagi itu. Apalagi aku duduk di kursi milik Raka. Ia pasti tidak menerima kenyataan itu. Udik ya udik aja. Mau pakai baju apapun, tetap enggak akan merubah semuanya. Ucapnya mengejekku tanpa rasa malu. Aku menekan emosiku. Aku sudah berjanji pada Raka untuk tetap tenang menghadapinya. Anggap saja ini ujian pertama jadi pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan. Maaf ya Elena, untuk sementara aku yang gantiin bos kamu. Beliau lagi sakit. Ucapku berpura-pura tidak memperhatikan ejekannya. Biar saja ia dongkol sendiri. Loh, surat kuasanya mana? Aku tidak bisa langsung percaya loh sama siapa saja. Meskipun itu istrinya Raka sendiri. Sepertinya ia mencoba menjatuhkan mentalku. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Semua telah disiapkan oleh Raka. Aku menyodorkan dokumen yang dia minta. Air mukanya berubah. Aku tahu dia kecewa atas keputusan Raka. Elena pasti merasa janggal, karena biasanya saat Raka sakit, ialah yang bertanggung jawab atas semuanya. Pasti ini membuatnya kecewa. Oke, lihat saja sampai kapan kamu bertahan, sahutnya sambil melangkah keluar dari ruangan. Aku menarik nafas lega. Hari pertama kerja langsung mendapatkan tekanan seperti itu. Bagaimana aku mengatasi ini tanpa Raka? Segera aku hubungi Raka yang sebenarnya tidak jauh dari perusahaan. Dia pasti sedang nongkrong di kafe. Kesempatan kan? Dia kan jarang sekali punya waktu untuk dirinya sendiri. Aku akan berusaha menjalani semua ini. Hitung-hitung untuk balas jasa. Dan membiarkan dia menikmati kebebasan sementara. Dengan bimbingan Raka melalui telepon, aku mulai bekerja. Sangat canggung rasanya mendapatkan penghormatan dari semua karyawan kecuali Elena. Ia masih saja tidak menganggapku. Elena masuk ke ruanganku dengan setumpuk dokumen yang harus aku tanda tangani. Aku berusaha sesantai mungkin untuk menghadapinya. Silahkan kamu keluar dulu. Aku harus membaca semuanya sebelum tanda tangan. Ucapku tenang mengabaikan sikapnya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Emang otak kamu sampai juga untuk pekerjaan macam ini? Kamu hanya memanfaatkan Raka kan? Pura-pura polos tapi kenyataannya licik. Ucapnya lirih tapi aku tahu, ia sengaja memancing emosiku. Aku memang licik, tapi tak selicik kamu. Ucapku penuh penegasan. Tatapan tajamku mengarah padanya. Dasar tidak tahu diri. Apa ia tidak sadar bahwa tindakannya tempo hari
sangat picik dan menjijikkan. Maksud kamu apa? Dia mendekat ke mejaku. Sorot matanya mencoba mengintimidasiku. Ingat Elena, aku pengganti Raka sekarang. Segala hal yang bisa dilakukan Raka, bisa juga aku lakukan. Ucapku menantangnya. Elena terdiam. Mungkin ia tidak menyangka kalau aku bisa setegas itu padanya. Otaknya memang error. Apa karena cintanya pada Raka atau ambisinya terhadap perusahaan ini membuatnya begitu berani? Entahlah, aku belum tahu pasti apa motif dari perbuatannya di villa itu. Seperti biasa, ia meninggalkan ruanganku dengan hentakan kakinya. Persis bocah yang ngambek, tidak dapat jatah es krim. Aku kembali menghubungi Raka. Konsultasi tentang dokumen-dokumen yang mau ditandatangani. Aku tidak mau ceroboh, karena aku yakin Elena akan mencari cara untuk menyingkirkanku dari sini. Setelah semua selesai, aku menghubungi Elena untuk mengambil dokumen-dokumen itu kembali. Tidak ada yang janggal, semua berjalan normal. Benar kata Raka, Elena adalah orang yang profesional dalam bekerja. Semoga saja seterusnya demikian, sampai aku bisa mengusirnya dari perusahaan ini. Idih, kayak yang punya perusahaan saja. Ups. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah. Ini kayak yang selama ini yang dirasakan Raka. Pulang dalam keadaan lelah dan masih harus meladeni tingkah bocahku di rumah. Sepertinya situasi ini menyadarkanku betapa kekanakannya diriku selama ini. Tanpa sadar, aku telah bersikap zolim pada suamiku sendiri. Pulang kerja bukannya menghiburnya, tapi malah mengajaknya bertengkar. Aku sedikit menyesal. Kudengar suara gemercik air dari dalam kamar mandi. Pasti Raka sedang mandi. Dia lebih dulu sampai di rumah, sementara aku dijemput oleh sopir. Kurasakan gerah seluruh tubuhku. Apalagi untuk pertama kalinya, aku mengenakan gamis. Sungguh di luar kebiasaanku. Tampaknya aku harus lebih bersabar lagi. Pintu kamar mandi terbuka. Aroma sampo menguar dari dalam. Kurasakan kesegaran menyentuh hidungku sesaat. Raka keluar dengan handuk sepinggang, ditambah senyuman karena melihat aku yang menatap tanpa berkedip. Bukan karena kagum, tapi kaget. Baru pertama aku melihatnya seseksi itu. Kedip woy, entar matanya kering, sahut Raka diiringi tawarannya. Puas sekali dia membuliku. Aku mengalihkan pandanganku darinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku beranjak dari kasur menyambar handuk. Rasanya ingin melesat masuk ke kamar mandi tanpa dia sadari. Tapi apa boleh buat, aku tidak punya ilmu meringankan tubuh atau jurus menghilang. Mau tidak mau, aku harus melewatinya yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Kekehannya masih terdengar. Sengaja ku tabrak tubuhnya agar ia segera menyingkir dari sana. Aku menyembunyikan wajahku yang memerah dengan handuk dan bersegera masuk dalam kamar mandi. Wangi khas kamar mandi merefresh sedikit otakku yang blank untuk sementara waktu. Dasar lelaki mesum, pasti sengaja ia menggodaku. Ups, pede amat mbak. Aku menikmati wangi aromaterapi di atas batu. Rasanya ingin berlama-lama di tempat ini. Aku terlelap dan baru tersadar saat air menyentuh hidungku. Astagfirullah, hampir saja aku tenggelam. Aku terbatuk karena ada air yang masuk ke dalam rongga hidungku. Win, kamu gak apa-apa kan? Suara panik Raka terdengar dari luar. Mungkin mendengarku terbatuk dan mengap-ngap seperti orang keselak air sekolah. Enggak, bentar lagi aku selesai. Segera aku jawab pertanyaannya. Aku tidak mau dong kalau sampai ia tahu apa yang terjadi. Segera aku sudahi ritual mandiku. Aku berdiri mengambil handuk untuk mengeringkan tubuhku dan rambut. Aduh, aku lupa mengambil baju ganti. Haruskah aku menyuruh Raka untuk mengambilnya? Tidak. Aku masih malu kalau Raka melihatku dalam balutan handuk sebatas paha seperti ini. Walaupun ya, Raka sudah pernah melihat semuanya. Tapi, aku tetap saja masih malu.
Perlahan-lahan kubuka kamar mandi, berharap Raka sudah keluar dari kamar. Tapi alangkah terkejutnya saat melihat Raka berdiri pas di depanku. Aku mematung sambil menyilangkan tangan, menutupi bagian tubuhku yang terbuka. Raka tersenyum melihat tingkahku. Dia benar-benar membuatku salah tingkah. "Kenapa, Win?" Ucapnya masih tersenyum. Sepertinya ia punya bahan lagi untuk membuliku. "Tolong ambilkan piyama tidurku dong, Kak. Aku kedinginan." Ucapku salah tingkah. "Begini saja, Win. Bagus kok. Aku suka." Ucapnya tanpa rasa bersalah. Tuh kan, dia pasti sudah merencanakan ini. Dasar mesum. Dia meraih tubuhku yang masih berdiri bergeming di depannya. Kurasakan hangat menjalar ke seluruh tubuhku saat kulitku menyentuh kulitnya yang masih memakai handuk sepinggang. Ya Tuhan, debaran jantungku berdegup tak beraturan. Aku benar-benar gugup, seperti saat pertama ia menyentuhku. "I love you so much." Ia membisikiku kalimat sakti itu. Ia membuat pikiranku melayang seketika. Aduh, kok aku jadi bucin kayak gini sih? Dan emak pada tahu kan apa yang terjadi selanjutnya? Yang jomblo dilarang baper ya. Suara azan menggema dari pembesar suara masjid dekat rumah. Yah, mandi lagi deh. Raka tersenyum melihatku memalingkan pandangan darinya. Aku yakin wajahku memerah karenanya. Aku kembali mandi dan bersiap untuk sholat maghrib berjamaah dengan Raka. Selesai sholat, kami berdua berencana makan malam di luar. Belajar pacaran, kata Raka. Hihihi. "Elena," sahutku hampir bersamaan dengan Raka. Kulihat wanita itu sedang duduk di ruang tamu, sedang berbicara dengan papa mertuaku. "Apa maksudnya ini, Raka?" Bentak papa membuat jantungku terasa dipompa ribuan kali lebih cepat. Papa orang yang sangat bijaksana. Jarang sekali ia marah jika perkara yang besar. Apa yang sebenarnya Elena katakan pada papa sehingga lelaki tua itu tampak sangat marah? Raka berjalan ke arah di mana papa dan Elena berdiri. "Ada apa, Pa?" tanya Raka terlihat agak bingung dengan sikap papa. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.